wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa nafsilan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah muhtaromin, moga sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dengan mengawali rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekayang puji gadane Gusti Allah, Rob ingkang gadahi hukum, yang mempunyai hukum yang menjadikan sebab akibat dari seluruh alam ini, yang membawai hukum sebab akibat dari segala alam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaromin, kemarin kita telah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih inistofaituka alan nasi birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman telah memilih Nabi Musa dengan membawa risalah dan kalamnya. Maka Allah perintahkan untuk fakhud, untuk berpegang teguh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan Allah perintahkan supaya Nabi Musa dan kaumnya menjadi orang yang bersyukur. Kita lanjutkan ayat ke-145. Wa katabna lahu fil alwahi. Wa katabna, dan kami tuliskan, kami catatkan, kami tuliskan lahu, untuknya, fil alwahi. Ini alwahi berarti dari lauh niku lembaran-lembaran dari papan atau daun atau apa, kulit binatang, kulit pohon. Al-wahi min kulli syai'in, dari segala sesuatu
apapun dari segala sesuatu min al-wahin, fi al-wahin, dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu tadi ini, segala apa yang ada di sekitar situ. Waktu itu di bukit yang yang disucikan. Min kulli syai'in mau'idhatan niku pelajaran dari kitab Taurat tadi ini. Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam lauh-lauh, dalam lembaran, ada yang dituliskan dalam daun, ada yang dituliskan dalam papan, ada dituliskan dalam kulit pohon, segala sesuatu. Wa tafsilan likulli syai'in, dan pasal-pasal pada segala sesuatu. Pasal-pasal maksudnya pasal-pasal yang ada di dalam kitab Taurat itu, segala pasal Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan. Fakhudha biquwatin, fakhudha, maka peganglah dia, biquwatin, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'khudu bi ahsaniha, dan perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh dengan sebaik-baiknya. Saurikum darul fasikin. Darul fasikin. Saurikum, kelak akan aku tunjukkan negeri orang-orang yang fasik. Hadratul muhtaramin, monggo kita bercermin di dalam ayat ini, ayat ke 145. Ayat 145 ini telah Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan tentang bagaimana Allah menugaskan Nabi Musa untuk menulis mau'idhatan, pelajaran-pelajaran di tempat lauh-lauh. Ada daun, ada kulit, ada segala sesuatu yang ada di situ waktu itu untuk ditulis menjadi pelajaran, wa tafsilan, dan pasal-pasal yang ada di dalam kitab Taurat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita ini belajar apa? Al-Quran. Ketika kita ini belajar Al-Quran,
maka bukan saja kita ini menghafal dengan apa yang kita baca sekali, 2 kali, 3 kali sampai 20 kali, tetapi harus juga kita catat, harus kita tulis. Wa katabana, dan kami tuliskan. Supaya apa? Ketika kita menuliskan, maka apa yang kita tulis tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan ke dalam hati kita. Dan tulisan kita ini nanti akan menjadi bukti pada hari kiamat. Ketika kita dalam kubur, tulisan kita ini akan membela kita. Ketika pada hari kiamat, tulisan yang telah kita tuliskan pada tempat yang ini akan menjadi saksi, akan menjadi bukti bahwa kita telah belajar. Itu. Wa katabna, dan kami tuliskan lahu, untuknya fil alwahi, dalam lahu. Maka ketika kita saat ini belajar, jangan segan-segan untuk menulis. Kita cari kertas yang terbaik, cari buku yang terbaik, supaya apa? Supaya ada buktinya. Minimal nantinya ketika ada orang yang menemukan tulisan kita, maka kita tetap dalam keadaan berdakwah. Itu. Bil alwahi min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Mau idotan, ini sebagai pelajaran wa tafsilan li kulli syai'in, dan pasal-pasal dari segala sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat. Fakudha biquwatin, maka pegang teguhlah berpeganglah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh pada pelajaran ini, pada pasal-pasal kitab yang ada di dalam kitab Taurat. Itu pesannya Allah kepada Nabi Musa, dan ini menjadi pelajaran. Bukan nggak ada maksudnya, bukan nggak ada fungsinya, maksudnya. Jadi sejak dari zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah memerintahkan kepada Rasul, kepada umat untuk berpegang teguh kepada kitab. Nah, kalau saat ini kita telah menjadikan sebagai salah satu rukun iman, pegangan sebagai orang-orang yang beriman itu napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an, pegangan orang beriman itu. Kalau kita membaca ayat ini, maka pelajarannya adalah fakhudha biquwatin, maka pegang teguhlah Al-Qur'an dengan kuat, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Fakhudha biquwatin, bukan saja berpegang teguh kepada Al-Qur'an, tetapi kita diperintah untuk wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Wa'mur, perintahkan. Nah, wa'mur itu perintahkan. Qaumaka, kaummu. Jadi tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak menjadikan orang lain, minimal keluarga,
untuk tidak belajar Al-Quran, untuk tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita ini saat ini kitab-kitab yang nggak terlalu nggak terlalu penting, malah kita jadikan nomor satu, kita pentingkan pelajaran sing saat ini menjadi unggulan. Bahasa Inggris, terus lagi bahasa Inggris, terus matematika, terus malih setelah bahasa Inggris terus matematika, terus malih fisika, terus malih biologi. Kitab-kitab itu apakah itu penting? Oh, penting, tapi ada yang lebih penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, bahkan untuk berpegang teguh itu adalah Al-Qur'an. Kenapa? Kalau yang lainnya itu pentingnya itu sesaat, bahkan ketika kita ketinggalan masanya, maka hal yang kita anggap penting tadi ini menjadi hal yang tidak penting sama sekali. Bahkan kita telah menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan segala sesuatu, sehingga meninggalkan perintah Allah. Tapi ketika kita ini menuliskan, mempelajari, kemudian menghafalkan Al-Quran pada masa apapun, bahkan sampai masa setelah kehidupan kita, dalam sakaratul maut, apa yang kita pelajari tetap akan bersama kita, akan membela kita. Ketika di dalam kubur, kemudian ketika di alam mahsyar, bahkan ketika kita itu memerintahkan kepada anak-anak kita nantinya ini akan menjadi saksi bahwa kita telah melaksanakan perintah. Apabila kita tidak melaksanakan perintah itu, maka keturunan kita, anak-anak kita nanti akan menuntut kita, akan menyalahkan kita. Kenapa kok bukan Al-Quran, bukan ayat-ayat, bukan pasal-pasal dalam agama yang kita perintahkan untuk dicatat, untuk dipelajari, malah hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang menjadikan anak kita celaka, gitu. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi'ahsaniha. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi'ahsaniha. Jadi perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh dengan sebaik-baiknya. Artinya ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kaum-kaum itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Kaum kita itu dari mana? Ya mulai dari ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Allah memperingatkan, saurikum, kelak akan kami perlihatkan kepadamu. Artinya kelak akan kami perlihatkan kepadamu. Maksudnya apa niki? Ancaman. Ini diancam oleh Allah. Saurikum, akan
kami perlihatkan kepadamu darul fasikin. Dar niku adalah tempat tinggal. Diar niku nopo kampung, negeri. Diar al-fasikin, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa maksudnya nopo? Darul fasikin itu adalah orang-orang yang melalaikan atau orang-orang yang tidak mau berpegang kepada lauh tadi, tidak mau mencatat ini tadi, yang mengabaikan perintah Allah tadi ini akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Maka ketika kita membaca ayat ini saurikum, maka kita harus khawatir, loh, kalau saya diperlihatkan ini jangan-jangan saya nanti akan dituntut. Jangan-jangan saya yang ada di dalam negeri ini, negeri yang orang-orang fasik. Apa maknanya? Maknanya saat ini ketika kita ini berada dalam lingkungan orang-orang fasik, artinya kita ini dikumpulkan oleh Allah, negerinya orang-orang fasik. Dikumpulkan bersama-sama. Sehingga nopo? Saurikum, kelak kami akan perlihatkan, akan kami perlihatkan. Ro'a niku melihat. Saurikum, kelak kami perlihatkan kepada kalian. Saurikum darul fasikin, negeri, diar atau tempat atau sak kampung, negeri orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita ini berada dalam negeri orang-orang berdosa, berarti kita ini harus khawatir. Jangan-jangan karena kita telah mengabaikan perintah ini. Bagaimana solusinya? Supaya kita ini tidak terjebak nanti pada setelah kematian nanti, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik, supaya tidak sampai kepada setelah kematian. Maka kita tobat saat ini, mumpung masih ada waktu, sehingga menjadikan darul fasikin tadi ini menjadi darul solihin. Darus solihin, negeri orang-orang soleh. Bagaimana caranya? Ya tidak ada lain, berusaha mulai dari awal. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin, maka berpeganglah apa yang aku berikan kepadamu, pada apa yang aku berikan kepadamu, dan jadikan dirimu orang-orang yang bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah. Sebelum surat Al-A'raf itu surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu, bagimu agamamu, dan telah aku tambahkan nikmatku untukmu. Telah ditambahkan nikmat. Napa nikmat yang telah ditambahkan kemarin?
Yang pertama adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ketahui, oh ini harus disyukuri saya menjadi sebaik-baik umat. Kerjaannya lah apa? Ukhrijat linnas, untuk amar ma'ruf. Ukhrijat linnas itu keluar kepada manusia. Berarti hari-hari kita luangkan waktu untuk keluar kepada manusia, amar ma'ruf, mengingatkan apa yang dibawa dan apa yang harus kita ingatkan. Yang kedua dari nikmat itu, bahwa yang dulu masjid ini tidak ada yang boleh membangun. Setelah Islam, maka Rasulullah SAW mencontohkan membuat masjid untuk apa? Untuk menjadikan umat tadi ini berkumpul, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang kepada tali Allah secara berjamaah di masjid. Ini adalah nikmat. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Jadi setelah adanya masjid ini, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati umat Islam yang dulunya perang, maka Allah satukan menjadi bersaudara di dalam masjid. Ini adalah nikmat. Maka bagaimana menghidupkan masjid itu adalah salah satu untuk wakum minas syakirin, dan jadikan dirimu orang-orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah untuk warka'u ma'arrokiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sholat, innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqut, yang telah tercatat bagi orang-orang beriman itu sholat, waktu-waktu sholat, dijaga waktu-waktu sholat itu. Kenapa? Karena waktu-waktu sholat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat Islam. Selain umat Islam tidak ada kewajiban sholat, tidak ada nikmat sholat. Nah itu. Maka wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan likulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu biaksaniha sa'urikum darul fasiqin. Jadi pelajaran wakatabna, dan telah kami catat. Jangan malas belajar kemudian mencatat. Belajar membaca dengan mencatat. Supaya apa? Supaya ada buktinya. Dan bukti ini akan kita bawa ke akhirat. Itu. Ini merupakan petunjuk, merupakan perintah. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in. Di mana saja, dicatat di papan tulis, dicatat di mana? Kertas, dicatat di daun, dicatat dulu di kulit-kulit. Ketika Rasulullah SAW memperoleh wahyu, maka sahabat-sahabat Amru bin As, sahabat-sahabat itu mencatat. Jadi seluruh ayat-ayat telah tercatat,
kemudian dikumpulkan menjadi satu pada era Khalifah Abu Bakar. Kemudian nanti telah dicatat ulang pada era Sayyidina Utsman. Itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan li kulli syai'in. Maka pegang teguhlah. Bukan saja berpegang teguh, tapi perintahkan kepada umatmu untuk berpegang teguh dengan sebaik-baiknya. Fa'aksaniha. Bi'aksaniha wa'mur qaumaka ya'khudu bi'aksaniha. Untuk berpegang teguh dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kelak kamu akan melihat negeri orang-orang yang berdosa. Maksudnya negeri orang yang berdosa ini negeri orang yang sing gak ngereken perintah untuk belajar Al-Qur'an, untuk mencatat Al-Qur'an. Itu. Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk merubah, sehingga nantinya kita tidak akan dikumpulkan, tidak akan diberitahukan, tidak akan diperlihatkan kepada kita orang-orang yang berdosa. Tidak, kita tidak ingin melihat orang-orang yang berdosa. Kita hanya ingin melihat orang-orang yang taat. Kenapa? Karena ketika kita ini melihat orang yang berdosa, artinya kita akan dikumpulkan bersama orang yang berdosa. Kalau kita ini dikumpulkan orang-orang yang taat, itu akan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di mana itu? Ya di surga. Kalau di orang-orang yang berdosa di mana? Di neraka. Kalau kita diperlihatkan pada orang-orang yang berdosa, artinya kita orang yang berdosa pula. Maka lebih baik kita sadari hari ini kita berusaha memulai. Gak masalah. Kita memulai dengan mencatat, mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-A'raf, terus kita catat. Dalam sehari mungkin kita mencatat 5 ayat. Kalau bisa 10 ayat. Kalau 10 ayat dalam sehari, artinya dalam 1 bulan 300 ayat. 300 ayat dalam 1 tahun 3.600. Dalam 2 tahun selesai. Gak sampai 2 tahun wis kita sudah punya catatan. Mudah-mudahan berkah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah.